Di sebuah desa terpencil yang jauh dari gemerlap kota dan hiruk-pikuk dunia modern, seorang wanita muda bernama Ratna memutuskan untuk memulai hidup baru di rumah. Peninggalan neneknya yang telah lama tak berpenghuni. Rumah itu berdiri sunyi di tengah-tengah pekarangan luas yang dipenuhi dengan semak belukar yang tumbuh liar tanpa kendali. Dinding rumah yang terbuat dari kayu tua mulai menunjukkan tanda-tanda lapuk dengan beberapa bagiannya yang menghitam karena jamur, sementara atap gentengnya yang berlumut tampak seakan hampir runtuh. Di sudut paling belakang pekarangan, tersembunyi di balik rerimbunan ilalang tinggi, Ratna menemukan sebuah sumur tua yang terlihat sangat kuno. Tepiannya yang terbuat dari batu bata kasar sudah dipenuhi lumut tebal yang licin, dan tali ember yang tergantung di atasnya telah lama putus. Keberadaan sumur itu menimbulkan perasaan aneh dalam hati Ratna, namun Isis memutuskan untuk mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai salah satu bagian dari rumah tua yang penuh kenangan masa lalu. Awalnya Ratna tidak mempermasalahkan keberadaan sumur tua tersebut. Ia berpikir, mungkin sumur itu pernah menjadi sumber air bagi keluarganya di masa lampau, sebelum rumah itu ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namun, sejak malam pertama ia tinggal di rumah tersebut, suasana mulai terasa berbeda. Setiap malam, ketika suasana desa begitu hening hingga hanya terdengar suara angin berdesir, Ratna mulai mendengar suara-suara yang tidak wajar. Suara itu samar, seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Terkadang disertai dengan isakan pelan yang terdengar begitu menyayat hati. Bahkan ada kalanya ia mendengar suara langkah, kaki basah yang seperti berjalan di lantai kayu rumahnya. Awalnya Ratna mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara-suara itu hanyalah hembusan angin atau mungkin binatang liar yang berkeliaran di sekitar rumah. Namun semakin hari suara-suara itu terdengar semakin jelas dan nyata, membuat Ratna mulai merasa terganggu dan ketakutan. Pada suatu malam, Ratna terbangun dengan tiba-tiba karena mimpi buruk yang begitu nyata hingga membuat tubuhnya menggigil ketakutan. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang wanita dengan pakaian putih, panjang yang kotor dan basah berdiri di dekat sumur tua di belakang rumahnya. Rambut wanita itu tergerai menutupi wajahnya yang pucat, sementara tubuhnya tampak seperti baru saja keluar dari dalam air. Saat Ratna mencoba mendekati wanita itu dalam mimpinya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ketika ia terbangun, ia masih merasakan ketakutan yang sama. Dengan perasaan gelisah, ia melangkah ke jendela kamarnya untuk melihat ke arah pekarangan belakang. Di bawah sinar bulan yang redup, Ratna melihat bayangan samar yang menyerupai sosok wanita dalam mimpinya. Wanita itu berdiri diam di tepi sumur, tidak bergerak sedikit pun, sebelum akhirnya bayangan itu menghilang begitu saja seolah larut dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, meskipun masih merasa cemas karena apa yang ia lihat di malam sebelumnya, Ratna mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk yang terbawa ke alam nyata. Namun, rasa penasaran yang terus menghantuinya membuat Ratna memutuskan untuk memeriksa sumur tua itu di siang hari. Dengan langkah yang ragu-ragu dan hati yang diliputi ketakutan, ia mendekati sumur tua yang tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya matahari pagi. Ketika ia berada di tepi sumur, bau busuk yang menyengat tiba-tiba menyeruak, membuat Ratna merasa mual. Bau itu begitu kuat, seperti berasal dari sesuatu yang membusuk di dalam sumur. Dengan tangan yang gemetar, Ratna mencoba mengintip ke dalam sumur. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat yang tak berujung, seolah-olah sumur itu menyembunyikan rahasia yang tak boleh diketahui oleh siapapun. Meski begitu, Ratna merasa ada sesuatu di dalam sumur yang memperhatikannya, membuat bulu kuduknya meremang dan langkahnya mundur dengan terburu-buru. Malam berikutnya, teror yang lebih mengerikan menghampiri Ratna. Kali ini, ia kembali bermimpi buruk, tetapi mimpi itu terasa jauh lebih nyata dan menakutkan. Dalam mimpi tersebut, ia melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka berdarah berdiri di dalam sumur. Wanita itu mencakar-cakar dinding batu sumur dengan kuku yang panjang dan tajam, sambil berteriak meminta tolong dengan suara yang begitu menyayat hati. Ratna terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat dingin, napasnya terengah-engah seolah baru saja berlari jauh. Dengan tangan gemetar, ia turun ke dapur untuk mengambil segelas air, namun langkahnya terhenti ketika ia melihat lantai. Kayu di dapur penuh dengan jejak kaki basah. Jejak itu terlihat sangat jelas, mengarah dari pintu belakang rumah menuju sumur tua. Saat itu Ratna mulai yakin bahwa apa yang ia alami bukanlah sekadar mimpi buruk atau imajinasinya semata. Ketakutan yang terus-menerus menghantui membuat Ratna memutuskan untuk mencari tahu tentang masa lalu rumah tersebut. Ia mulai bertanya-tanya kepada penduduk desa, berharap mendapatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seorang wanita tua yang tinggal tak jauh dari rumah itu akhirnya memberinya jawaban. Wanita tua itu bercerita bahwa puluhan tahun lalu, seorang pembantu rumah tangga bernama Sari
ditemukan tewas di dalam sumur tua di belakang rumah itu. Sari adalah seorang gadis muda yang bekerja untuk keluarga, kaya yang pernah tinggal di rumah tersebut. Ia dituduh mencuri perhiasan majikannya, dan karena tidak tahan dengan tuduhan tersebut, Sari diduga melompat ke dalam sumur untuk mengakhiri hidupnya. Namun ada desas-desus di kalangan penduduk desa yang mengatakan bahwa Sari sebenarnya tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh majikannya, lalu jasadnya dibuang ke dalam sumur untuk menyembunyikan kejahatan mereka. Cerita itu membuat Ratna semakin merasa ngeri, terutama karena ia merasa bahwa arwah Sari mungkin masih gentayangan di sekitar sumur tersebut, mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan. Ratna memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu, sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi. Namun pada malam terakhirnya di rumah tersebut, sesuatu yang tak terduga dan sangat menakutkan terjadi. Saat ia sedang berkemas di kamar, lampu rumah tiba-tiba padam, meninggalkan Ratna dalam kegelapan yang mencekam. Dalam keheningan malam, Ratna mendengar suara tangisan yang begitu jelas dan semakin lama semakin keras. Tangisan itu terdengar seolah berasal dari arah sumur tua. Dengan rasa takut yang melumpuhkan, Ratna memberanikan diri untuk melangkah keluar dari kamar. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok wanita berpakaian putih, berdiri di tepi sumur, menatap ke arahnya dengan tatapan kosong yang penuh penderitaan. Wanita itu mengangkat tangannya yang kurus, seolah-olah meminta Ratna untuk mendekat. Dengan suara yang dingin dan menggema, wanita itu berbisik, "Kenapa kau pergi? Jangan tinggalkan aku." Ratna tidak mampu menahan rasa takutnya lagi. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia berlari meninggalkan rumah itu tanpa membawa apapun, bahkan barang-barangnya yang telah ia kemas. Ia tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Rumah tersebut akhirnya dibiarkan kosong, ditinggalkan begitu saja selama bertahun-tahun. Penduduk desa percaya bahwa arwah Sari masih bersemayam di sumur tua itu, menunggu seseorang yang dapat mengungkap kebenaran tentang kematiannya. Namun tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah tersebut karena mereka tahu siapa saja yang terlalu dekat dengan sumur itu tidak akan pernah kembali dengan selamat.